Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan saatnya sebelum kami lebih jauh di dalam menjalani hidup ini sepanjang hari ini, kami mohon pengurapan Allah menyertai kami dan firman Allah boleh mengedukasi kami sehingga kami menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42 bagian A. Di sana dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Nah, judul renungan kita adalah setia, rendah hati, taat, dan berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang yang setia, rendah hati, taat, dan berkenan kepada Tuhan? Nah, kita berkaca kepada firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kebanyakan anak Tuhan masa sekarang mengukur keberhasilan seseorang, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dari sisi popularitasnya, jam terbangnya, pelayanannya, kelimpahan materi dan juga besarnya manifestasi kuasa Tuhan yang tampak secara nyata dalam pelayanannya. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan itu membedakan. Ya. Karena mungkin melihat namanya populer, jadi viral, ya, sehingga dia membedakan. Dan banyak yang saya ketemukan seperti itu. Sambutannya berbeda. Ya. Berbeda orang, anak Tuhan itu menyambut yang masih merintis, ya, yang masih berjuang dengan yang punya nama besar. Itu beda. Nah, saudara-saudara, tak dapat dipungkiri bahwa Tuhan memakai sebagian dari para utusannya untuk mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat ke tengah-tengah jemaat. Sebagaimana tertulis. Kalau kita membaca itu di dalam Matius pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Hal itu tidak berarti bahwa pelayanan-pelayanan Tuhan yang tidak memiliki karunia yang spektakuler dikatakan sebagai pelayan Tuhan yang tidak berhasil di mata Tuhan, atau berkualitas lebih rendah dibanding yang lain itu. Nah, sesungguhnya keberhasilan seseorang pelayan Tuhan lebih mengacu kepada karakter dan ketaatannya. Ya. Tidak semua dari ke-12 murid yang dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menonjol dan terkenal karena memiliki karunia-karunia rohani yang spektakuler seperti yang dimiliki Petrus. Namun masing-masing saling melengkapi untuk memberitakan Injil dan memajukan kerajaan Allah. Saling melengkapi. Andreas yang secara harafiah dalam bahasa Yunani berarti jantan. Meski tidak sepopuler Petrus, tetapi perannya tidak boleh dipandang remeh.
Andreaslah yang pertama kali memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru Petrus yang tampak lebih menonjol dan spektakuler dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, meskipun kalah pamor, Andreas tidak pernah kecil hati, apalagi merasa iri hati terhadap saudaranya itu. Apalagi merasa cemburu. Ya, saudara-saudara, Andreas tidak punya mental seperti itu. Dia senang melihat orang lain kalau diberkati. Dia senang orang lain itu kalau menjadi pelaku firman. Kalau dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan dan dia sudah tahu tetapi dia tidak mau menjadi pelaku, dia tidak emosi. Dia tidak kecewa. Karena apa yang dia lihat, semuanya apa yang dia lihat dan apa yang dia lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dari pribadinya. Karena ia menyadari bahwa perannya adalah sebagai perantara. Itu Andreas. Pembawa jiwa. Seorang yang bersemangat memperkenalkan orang lain kepada Tuhan Yesus bukan sebagai pengkhotbah, ulung atau hamba Tuhan yang memiliki karunia untuk menyembuhkan orang seperti di acara-acara KKR. Dia enggak itu. Yang jelas dia punya kerinduan membawa jiwa kepada Tuhan. Dia tidak iri dengan orang yang punya nama besar, yang punya talenta KKR yang besar. Enggak. Kita tidak perlu iri hati terhadap karunia rohani atau kepopuleran orang lain. Yang terutama adalah bagaimana kita menjadi hamba yang setia, rendah hati, taat, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang bernilai di mata Tuhan. Rendah hati, motivasi yang baik, tertuju kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu yang paling utama. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, Andreas, kita belajar kepada Andreas. Dia punya kerinduan hanya membawa jiwa untuk Tuhan. Dan dia punya prinsip, dia mau setia. Dia setia yang menilai Tuhan. Motivasinya yang dia lakukan yang menilai Tuhan. Dia mau rendah hati, nggak mau sombong. Dia mau taat dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tidak perlu, sekali lagi tidak perlu iri hati terhadap karunia orang rohani atau kepopuleran orang lain, kehebatan mereka. Yang terutama adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bertanggung jawab, hamba yang setia, hamba yang rendah hati, hamba yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang bernilai di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari milikilah kerinduan untuk membawa jiwa untuk diselamatkan seperti Andreas membawa Petrus, dan justru Petrus yang lebih maju. Tetapi dia tidak kecil hati. Dia bangga karena ada yang dipakai oleh Tuhan lewat perantara dia sendiri. Jadilah anak Tuhan yang selalu setia dan rendah hati dan taat dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.